Siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi, itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdullah bin Baz, Al-Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum. Nah, memang nama Wahabi ini sudah jelek. Nah, kaum Wahabi ini ya, kalau zaman sekarang disebut dengan Salafi. Orang ngaji Yasin malam Jumat. Ngaji Yasin, dibilang orang yang baca Yasin malam Jumat itu enggak ada gunanya sama sekali. Itu amalan bid'ah yang terancam masuk neraka. Bayangkan hadirin, orang baca Quran masuk neraka, padahal orang baca Quran pengen masuk surga. Siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi, itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdullah bin Baz, Al-Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih, ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Ya, makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Ya, Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami, para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama. Sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai, kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, gulu berlebih-lebihan, seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum firqah Wahabiyah, itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnu Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Lalu Imam Ibnu Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Lakhami siapa? Pengikut Abdul Wahhab bin Rustum. Dia yang mendirikan firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad ke-2 Hijriah atau ke-3 Hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan jilbab tidak wajib, dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali, mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya 100% dusta semuanya. Apa itu? Sejarah berdarah Salafi Wahabi, yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Ya.
dibalik jadi Ida Haram. Itu orang Tanjung Priok Pak bisa. Iya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz, yang Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai, demikian pula Ustadz Waskito. Ya, itu sudah dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini nih Salafi Wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi, Pak. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Sayangnya menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam yang tidak paham sama sekali. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini zaman sekarang hadirin ada orang memelintir bahwa yang dimaksud dengan kaum Wahabi adalah muridnya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi yang bernama Abdul Wahab Ibnu Rustum. Padahal kalau kaum ini namanya Wahbiyah, sebagaimana namanya Abdullah bin Wahab. Tapi zaman sekarang orang yang tertuduh dengan kaum Wahabi ini membuat kepalsuan data, membuat dusta sejarah dengan mengatakan yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah Ibnu Rustum. Padahal tidak ada sejarah, pakar ilmu sejarah, sejarawan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaum Wahabi adalah Ibnu Rustum. Enggak ada. Nah, memang nama Wahabi ini sudah jelek. Nah, kaum Wahabi ini kalau zaman sekarang disebut dengan Salafi. Jadi mereka pengen menyebut nama kita Salafi. Kenapa? Karena mereka mengaku mengikuti salaf. Padahal kalau dilihat ajarannya, jadi mereka ingin disebut dengan Salafi, atau mereka lebih senang disebut dengan kelompok As-Sunnah. Jadi seakan-akan yang lain tidak mengikuti sunnah. Mereka pengen disebut Salafi, seakan-akan yang lain tidak mengikuti salaf. Nah, sebagian mereka menyebut diri mereka dengan Al-Athari. Jadi kalau hadirin di luar masjid atau di masyarakat ada pengajian As-Sunnah, nah itu dia. Sebenarnya sama dengan Wahabi. Al-Athari sama gurunya, kitab-kitabnya. Kenapa kita sebut sama antara Wahabi, Salafi, As-Sunnah, Al-Athari, atau akidah Ahlul Hadis yang cenderung tajsim, yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, kaki Allah ada di neraka sebelah. Nah, ini sama. Kenapa? Karena antara Wahabi dengan Salafi, dengan As-Sunnah, dengan Al-Athari, kitab-kitabnya sama, hadirin sekalian. Buku-bukunya sama, ulama-ulamanya sama, referensi rujukan tokoh terkemukanya Syekh Ibnu Taimiyah sama. Lalu yang kedua, kalau saya Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-12 Masehi. Yang kedua tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab, sama. Jadi mereka ini Salafi, Wahabi, As-Sunnah, Al-Athari, itu kitab-kitabnya sama, guru-gurunya sama, tokoh-tokoh ulamanya sama, marja'nya sama. Kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di abad ke-18, jadi baru sekitar 2 abad lebih, hadirin sekalian. Nah, ini ada yang disebut dengan Wahbiyah. Wahbiyah itu dikenal juga dengan Al-Haruriyah karena mereka mendeklarasikan pahamnya di Harura. Nah, ini hadirin tentang Khawarij. Tidak terlalu penting penamaan. Yang penting kita lihat substansinya, ajarannya, pahamnya ini bagaimana menurut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum Khawarij atau kada begini. Menurut Al-Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, siapapun kaum, kapanpun mereka, dulu ataupun sekarang,
kalau terdiri memiliki 3 kriteria ini, maka mereka masuk sebagai kaum Khawarij. Jadi nggak mesti dulu, bisa sekarang, bisa akan datang. Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, milal ini kitab bermakna millah, aliran-aliran, paham-paham. Disebutkan pertama, ciri utamanya adalah mengkafirkan umat Islam. Nah, pertanyaannya, adakah kaum yang seperti itu? Apakah betul kaum Wahabi mengkafirkan umat Islam? Apakah betul kaum Wahabi memusyrikkan umat Islam? Apakah betul kaum Wahabi membid'ahkan umat Islam? Itu pertanyaannya. Kalau betul, masuk satu kriteria. Yang kedua, menghalalkan darah umat Islam. Apakah betul kalau dikatakan kaum Wahabi zaman sekarang ini termasuk Khawarij? Mereka apakah membunuh umat Islam? Dalam rentang sejarahnya dari tahun 1800 Masehi hingga hari ini, bagaimana perjalanan pergerakan mereka, dalam kitab-kitab mereka bagaimana fatwa-fatwanya. Yang ketiga, memberontak dari pemerintahan muslim yang sah. Apakah kaum Wahabi memberontak? Siapa penguasa kaum muslimin ketika itu? Misalkan kalau kita berbicara khusus, misalkan ini bukan Khawarij, ini Wahabi. Wahabi bisa termasuk Khawarij, bisa jadi juga Khawarij adalah penamaan masa lalu. Yang sekarang ini hadis-hadis Nabi banyak berbicara identik dengan pemahaman kaum Wahabi, yaitu karena kaum Wahabi ini memerangi, memberontak dari kekhalifahan Turki Utsmani. Mereka mengatakan kami enggak memberontak, padahal mereka berperang. Padahal ketika itu Jazirah Arab dikuasai oleh Turki Utsmani. Karena di tahun 1800 ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup, itu Jazirah Arab, Mesir, negeri Syam, Syria, Palestina, Irak, Libya dan semisalnya sekitarnya ini dikuasai oleh Turki Utsmani, dinasti Turki Utsmani. Maka Mekah Madinah dikuasai oleh Turki Utsmani. Tidak mungkin ya, kota yang begitu strategis, perjalanan aman, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang berkuasa. Nah, di sini kita melihat kepada hadis-hadis Nabi yang perlu kita perhatikan, menjadi hadis-hadis renungan. Saya beri judul ciri-ciri kaum menyimpang. Orang ngaji Yasin malam Jumat. Ngaji Yasin, dibilang orang yang baca Yasin malam Jumat itu enggak ada gunanya sama sekali. Itu amalan bid'ah yang terancam masuk neraka. Bayangkan hadirin, orang baca Quran masuk neraka, padahal orang baca Quran pengen masuk surga. Buat apa kalau kita baca Quran masuk neraka? Nah, pernah makanya saya katakan saya lebih respect kepada jamaah tabligh, meskipun mungkin juga di jamaah tabligh ini ada kekurangan, tapi masih lebih baik dari cara dakwahnya. Kenapa? Kalau jamaah tabligh orang di pinggir jalan main gaple, main gitar, mabok-mabokan, barangkali dipanggil wahai ahli surga. Bayangkan, orang berbuat maksiat dibilang ahli surga. Mari kita sholat, merangkul bukan memukul. Tapi ini orang udah baca Al-Quran, orang udah sholat, masih dibilang ahlul bid'ah, masih dibilang bid'ah. Mereka tahu sendiri hadirin, neraka. Jadi ini permasalahan. Al-Quran bicara ukhuwah, umat Islam dicaci maki, bahkan umat Islam dikafirkan, padahal Al-Quran bicara ukhuwah. Hadis Nabi bicara tentang persatuan, tapi mereka malah sebaliknya.